Ini jangan record ini. ya. Monggo Bu, betul. Gini, jadi sekolah saya itu sekolah Dwiata Pak, itu tapi sudah 2000 apa ya, 2000 yang lalu lah. Sekarang udah nggak bisa ikut karena memang sekolahnya itu besar, bangunannya banyak, terus lapangan rumputnya itu kecil kayak gitu, jadi kayak nggak memenuhi lah dulu. Nah terus kita itu ada program kalau di IPA itu, tapi program ini tuh hanya berjalan itu di mata pelajaran saja. Kayak misalkan hidroponik itu juga hanya berjalan di mapel IPA. Habis itu di bab makhluk hidup dan lingkungannya, habis selesai ya selesai, kayak bubar kayak gitu, nggak berkelanjutan. Kayak itu bikin sabun itu juga hanya di bab zat dan perubahannya saja. Lah saya tuh pengennya kayak gini, kita bikin program. Sebenarnya program ini belum berjalan, tapi tadi saya teringat sama materi dari Bu Feni 17 itu loh Pak, 17 SDGs yang goalnya itu loh Pak. Itu kan salah satunya ada itu tema ISD itu kan yang paling sering dipakai itu kayak tema-tema air kayak gitu sih Pak. Iya Pak. Tema-tema air. Jadi gimana kita membuat program daur ulang air. Kayaknya lebih bagus sih Pak. Kan sekarang air kan semakin jadi kan ahli fisika, Mas Siva, ahli biologi, itu kayak konsepnya gimana? Konsepnya ada gambaran lah untuk itu. Iya, gambarannya konsep daur ulangnya itu gimana? Berarti ada putus-putus air. Ya? Halo. Kedengaran. Iya. Oke, konsepnya gimana Bu? Konsepnya berarti kita itu melakukan filtrasi dari air yang Iya. Kalau saya mikirnya kayak gini, kalau kita bikin sabun, kita hidroponik itu yang terlibat kan hanya beberapa kan Pak. Ya. Tapi kalau programnya program sekolah, ada kebijakan dari sekolah tentang daur ulang air, itu kayaknya kan semua terlibat, dan sekolah saya itu kan ada 1.500 siswa. Kalau 1.500 siswa itu bergerak semua, terus nanti menyampaikan ke keluarga, ke masyarakat, itu kan kayaknya program ISD ini lebih berhasil. Jadi misalkan kayak kamar mandi, terus kamar mandi sekolah, terus tempat wudhu itu kan airnya dari selokannya itu loh Pak, itu ada kayak bak penampungan, misalkan ada bak penampungan, di situ difiltrasi, terus pemanfaatannya ya bukan untuk air minum, tapi bisa untuk menyiram bunga, kayak gitu loh Pak. Tapi kayaknya lebih keren itu sih. Berarti Kak dari filtrasi. Karena air sekarang kan juga mulai mahal gitu sih. Berarti kalau metode filtrasinya mau pakai yang pasir tanah itu. Apa kalau pakai untuk metode pasir tanah itu gimana? Itu kan ada filtrasi yang paling sederhana, itu makanya kalau nggak salah pakai tanah dan pasir itu. Iya, maksud saya tuh filtrasinya tuh kita nggak manual, memang langsung tertutup baknya itu. Jadi sudah jalan gitu loh Pak, kita nggak repot-repot terus kita harus nyaring gini-gini tuh enggak. Jadi sudah ada bak penampungannya, di situ sudah ada kayak tangki-tangkinya buat nyaring itu, nanti yang keluar tuh sudah tersaring, terus kita langsung ngambil di situ buat nyiram bunga. Karena terus terang setiap pagi tuh kalau saya lihat itu tukang kebun itu nyiram tuh kayak boros banget ya dari selang ya tak? Kalau air dari sisa anak-anak wudhu, terus dari kamar mandi sekolah itu saya rasa kan nggak begitu nggak berbahaya gitulah airnya ya.
Oh iya. Kalau untuk tanaman kan nggak masalah gitu. Berarti ada bak penampungnya ya, berarti pembuangannya Nah, langsung ke situ ya. kalau begitu gimana? Jadi jangan lek menurut jenengan pripun ngaten. Kalau kita ambil temanya judulnya tuh daur ulang air atau apa, pokoknya temanya gimana? Tapi kan harusnya disesuaikan sama itu ya Bu. Maksudnya kalau tempat enggak ya? Maksudnya kalau di daerah Pemalang, Tegal gitu, maksudnya untuk prosesnya itu berpengaruh nggak sama konsep ESD-nya itu loh Bu? Oh, ESD. Kalau ke konsep ESD kan malah cocok kan? Kita berarti hemat air. Kalau hemat air kan memang ini program apa kalau lingkungan apa sih gimana sih aku bingung. Ya, itu kemarin kan dijelaskan itu sih Bu, dijelaskan yang itu yang kemarin Mas Iva juga membahas kan tentang ekonominya juga ya Mas Iva ya kemarin kan dibahas juga. Iya, kemudian ini nanti mungkin dari segi saringan penyaringnya. Kalau dari segi ekonomi kan berarti kita hemat air. Padahal sekolah kita kan airnya sekolah pakai PDAM. Berarti kan hemat. Oh, berarti maksudnya itu kan berarti nanti finishingnya nggak balik tuh hanya pemanfaatan aja ya Bu ya. Muter aja gitu ya airnya kayak di akuarium gitu ya Bu ya modelnya ya. Oke Bu ya, kayak di akuarium. Enggak, maksudnya kalau tadi konsep bilang seperti itu ya. Secara lingkungan ada ya itu, secara masyarakat ini pembelajaran untuk masyarakat ada. Kan yang namanya iya, saya belum pernah sih, belum pernah dengar seperti ini sih, maksudnya baru dengar. Kalau memang yang kemarin saya usulkan kan memang itu rencana yang memang akan dibuat. Lah makanya kan saya kan bilang ini baru rencana, belum terlaksana. Lah tapi kalau ada ide seperti itu kalau kita ke hidroponik ya nggak apa-apa sih. Nanti sama Delalah tadi kok saya ketemu Pak Agung. Iya, terus tak tanya kelompokmu apa Pak? Gitu. Nah, sama kelompokku. Dan jenengan ngalah aja kan aku bilang gitu. Kalau menurut ide jenengan berkelanjutannya gimana berarti? Kalau di hidroponik tuh saya lebih sukanya ya memang kayak di sekolah saya, hidroponik dengan penggunaan barang bekas. Jadi botol-botol aqua, cuman yang beli itu cuman pompa sama selangnya aja. Yang lain semuanya bekas. Mungkin gini aja kita tetap hidroponik enggak apa-apa, Pak. Tapi kita punya kelebihan yang dari jenengan itu. Jenengan kemarin apa? Pakai apa? Pakai Arduino. Nah, ya mungkin perbedaan kita sama kelompok satunya di situ. Jadi nanti kita tetap menggunakan botol bekas. Semua pemanfaat dari bahan bekas, tapi yang namanya hidroponik itu kan semuanya terukur. Ya mulai dari airnya, pupuknya terukur lah. Kelebihan kita pakai itu program yang jenengan. Mungkin kalau dari segi air bisa menggunakan idenya jenengan Bu. Yang tadi soal apa pemanfaatan recycle dari jadi digabungin Mas Iva gitu. Iya, mungkin bisa itu. Kan sekaligus kalau airnya digunakan untuk apa? Hidroponik kok kayaknya malah kacau Mas nanti. Wong hidroponik ada pupuknya AB mix sendiri ya. Benar. Itu kan kalau menurutku ya, itu kan air bekas keluar itu, air kencing itu kan mengandung yang namanya urea ya. Urea itu bagi tanaman itu malah jadi pupuk. Berarti nanti kita nggak pakai pupuk AB mix, pakai pupuk itu. Tapi ya mungkin sih, tapi agak gimana gitu ya, tapi ya. Mas, hidroponik tuh susah-susah gitu loh, gampang-gampang susah gitu. Nah, kadang banyak orang nggak berhasil itu karena memang di situ kayak apa komposisi pupuknya, terus masalah airnya. Nah, makanya kelebihan kita ada program itu apa? Arduino itu. Kan jadi itu kan cuma itu aja teknik saja, teknik penyiramannya saja. Jadi otomatis itu loh, otomatis itu loh, Bu. Kayak kan sensor cuaca kemudian mungkin kita tambahkan gini, Pak.
secara ekonomi kan nanti sayurnya ini kan akan kita jual gitu. Kita pakai packagingnya itu pakai plastik ziplock itu. Oke, plastik itu ya. Jadi plastiknya ini nanti kan bisa dipakai lagi, bisa dicuci, bisa digunakan lagi. Jadi cara kita menerapkan 3R reuse itu, menggunakan kembali. Jadi packagingnya itu. Terus dilihat dari awetnya juga lebih awet. Kalau sayurnya terbungkus rapat, masukkan kulkas lebih awet. Terus plastiknya bisa digunakan lagi. Itu dari segi ekonomi bisa itu. Gitu ya, dari ekonominya ya. Nanti tetap hidroponik ini. Tapi ada pembedanya sama Pak Agung ya. Nah, ini nanti rekamannya ditonton. Ya, perbedaannya mereka tetap sama di sekolah saya pakainya botol bekas itu. Berarti kita kan dari berarti kan ini kan ikutnya masuk ke program P5 Berrekayasa dan Berteknologi untuk membangun NKRI. Nah, tadi itu yang berrekayasa itu ditambahkan dengan pemanfaatan Arduino untuk membantu penyiraman itu loh, Bu. Jadi kan itu konsep yang di sekolah. Nah, ini yang saya catat apa aja, Pak, dari segi masyarakat. Nanti tak buatkan PPT-nya. Ini tak catat dulu. Dari segi masyarakat apa? Kalau berarti nanti kan ini endingnya kan penjualan ya Bu ya, penjualan di masyarakat sekitar sih Bu itu nanti. Oke. Berarti kalau dibuat kalimat gimana Bu? Kalau dari segi masyarakat, mungkin kan masyarakat kan beranggapan kalau yang namanya hidroponik itu lebih higienis. Apa? Lebih higienis katanya. Kan lebih bersih ya. Lebih bersih, lebih higienis. Iya. Terus tidak yang menggunakan. Jelas itu kalau sayur hidroponik itu pasti lebih mahal. Iya. Iya kan? Dan kelebihan yang paling utama itu tidak memakai insektisida. Itu yang paling utama dari hidroponik. Itu lebih ke lingkungan, Ge. Ya, karena tidak menggunakan insektisida ini, maka masyarakat itu beranggapan kalau hidroponik itu lebih baik, lebih aman gitu loh. Ini juga bisa dimasukkan ke lingkungan ini. Ya, jadi campuran ini. Terus, ya gitu Bu. Terus kayak gini, saya tuh mikirnya gini, kalau kita bikin hidroponik itu, ini tuh di sekolah kita masukkan di apa gitu, ekstra apa kurikuler apa-apa gitu. Ini kalau bicara di sekolah saya Bu ya, di sekolah saya itu di tema 2 di Berrekayasa dan Berteknologi. Jadi nanti teman-teman membuat itu, teman-teman IPAS sama prakarya nanti membuat itu tadi, membuat hidroponik seperti itu. Berarti masuknya ke kurikuler ya? Di P5-nya berarti ini berkelanjutan apa enggak Pak? Nanti kalau selesai di project ini habis itu selesai, enggak ada kelanjutannya. Kalau ini memang kemarin udah dirapatkan, ini berkelanjutan Bu, jadi sampai nanti sampai panen, kemudian sampai penjualan lah. Yang menggagas itu kan teman-teman IPA sama teman-teman itu kemarin koordinator P5 mengusulkan adanya hidroponik. Setelah ada penjualan, tetap yang menangani di situ tuh anak-anak apa gitu, kan harus jelas. Yang bertanggung jawab di situ. Apa dimasukkan di ekstra apa? Di ekstra. Ekstranya apa, Pak? Kalau OSIS? Kalau di sekolah saya itu pecinta alam. Kalau di sekolah saya. Ada pecinta alam. Tapi itu kalau saya lihat ya Pak ya, program itu tuh hanya segelintir siswa, hanya beberapa siswa yang terlibat gitu. Kalau dilihat dari segi untuk merubah karakter siswa untuk cinta lingkungan itu memang kurang mengena saya emang. Ya, karena kalau di sekolah saya itu hanya beberapa orang yang terlibat. Bisa dihitung dengan jari, padahal murid saya itu ada 1.500. Banyak Ibu ya? Ya mungkin kalau misal dari segi OSIS, apalagi yang namanya hidroponik itu kan paling
berapa meter gitu ya gitu. Kalau kelanjutannya diurus oleh OSIS gimana itu? Harus ada programnya memang ya Pak bisa ya? diekstrak apa. Ada programnya itu. Bingungan gitu kan ya Bu. Tapi memang harus ada konsep yang jelas sih. Ini kan kemarin baru didapatkan tentang pembuatannya dulu seperti itu. Pembuatannya kemudian tadi pembantuan penyiraman dari sindari. Nah, nanti kan tapi belum ada yang tadi ingin bilang perawatannya siapa yang meng-maintain seperti itu kan belum. Memang belum ada seperti itu. Jadi ini fix pakai yang hidroponik ya. Ah, Nanti kita judulnya apa Pak? Judulnya dituliskan aja. Kita minta tulis apa? Program unggulan ISD dengan pemanfaatan Ibu. Program ISD dengan pemanfaatan. Berarti pemanfaatan konsep hidroponik tadi yang unik tadi apa? Pakai apa? Pakai Arduino. Arduino. Kalau saya lebih ditekankan di barang bekasnya, Pak. Oh gitu. Kak, judulnya itu kita melibatkan limbah. Memanfaatkan, gitu iya. Memanfaatkan limbah. Ya cocok juga itu yang kayak dilakukan di sekolahnya Bu Latifah ya. Ya, saya pikirnya nanti sama. Dulu tadi kok tanya. Terus sekolahan sih sama program. Iya. Program ISD pemanfaatan program ISD hidroponik dengan menggunakan bekas. Kayak itu botol bekas itu. Itu ada di YouTube-nya Pak Agung. Ayo. Berarti udah jalan itu Bu ya. Ini yang record cepat-cepat yuk. Jadi ceritanya tuh tadi Pak kemarin tuh kelompoknya Pak Agung kelompok itu dia nge-share linknya YouTube itu dikasih pilihan. Terus kelompoknya Putri sama satunya Bu Nila itu langsung jadi memang Pak Agung ditaruh di YouTube. Saya nyuting dia jadi model. Oh gitu. Itu tadi mau pakai itu hidroponik dengan pembeda teknologi atau gimana? Nanti ditambahkan aja program hidroponik menggunakan bahan bekas berbantuan Arduino. Dengan menggunakan intinya itulah nanti tak gitu, dikemas lagi kalimatnya. Oke, gitu aja. Intinya tak tambahi Arduino itu ada. Tuh. Terus dari segi masyarakat tadi lebih higienis, tidak menggunakan. Terus dari lingkungan itu ada pemanfaatan limbah karena tadi ada botol bekasnya. Terus apalagi Pak? Lahan ikut nggak ya Bu ya gitu? Apa? Lahan itu ikut masuk gitu nggak? Lahan pemanfaatan lahan gitu? Itu saya itu nggak butuh banyak Pak di depan lab IPA. Di depan lab IPA depannya teras itu masih ada apa gazebo, terus depannya saya kasih itu. Konsepnya itu sebenarnya mau dibikin kayak tempat diskusi juga. Jadi host itu ya. Di situ dikasih kursi-kursi meja memang buat apa diskusi, buat ngobrol. Terus dari segi ekonomi? Dari segi ekonomi, karena kita pakai barang bekas, jadi lebih murah dong harusnya. Lebih hemat. Terus apa lagi?
Ini ya. sudah berapa menit Pak Mas Siva? Duh, bentar lagi nih. Cepat banget sih Mas. Wah. Ya, kita Masih mulainya berapa telat menit? sih. Bentar. Nggak ada menit-menitannya. Nanti ujuk-ujuk mati nggak? Putus-putus. Intinya gitu aja berarti Bung ya. Berarti tadi yang disampaikan Mas Siva. Nanti kita bisa lanjutkan di WA gitu Pak. Nanti konsep PPT-nya apa nanti tinggal ditambahi Pak. Kalau Mas Siva ada ide, saya ada ide, Bu Latifah ada ide, tambahan aja gitu. Kapan sih itu hari apa Bu ini tugasnya? ISD berarti Buat hari besok hari Jumat. Besok. Jumat. Oh Jumat. Oh iya siap. Ya. Jumat nanti kita presentasi. Cuma nanti diusahakan Kamis itu kita udah upload di Spada lah gitu. Uploadnya linknya ya sama PPT-nya ya. Upload PPT sama ini link kita diskusi. Oh gitu, siap. Oke. Itu sementara itu dulu aja, nanti nunggu ini recordnya nanti habis nanti malah kepotong. Ini masih berapa menit Mas? Nanti ujuk mati gimana? Ujuk mati, ini nggak ada menit-menitan soalnya. Nggak ada menit-menitannya. Nggak ada. Bukan premium sih kayak. Ya. Iya. Ya udah kayak gitu aja Ibu. Nanti bingung. nanti kita lanjutkan di WA. Jadi intinya hasil diskusi hari ini kita program hidroponik dengan apa bahan bekas ini. Iya. Oke gitu, siap. Berarti ini gitu, sudah ya? Gimana? Langsung ditutup aja Mas Siva. Nanti tadi pembukaannya nggak ke-record nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh. Oke, sekian ya. Tak stop Oke.